kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai PR dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Aku jalan ya. Ya. Nah, Om Mati. Kiraku ya. Ya. Ikutan main dong. Lah, caturnya kok nggak berantakan sih? Enggak dong, ini kan papan catur ajaib, namanya Magneto. Kan nyari kalau ada orang lagi main jangan iseng. Aku bingung deh. Di rumah, ibuku menempelkan kertas di kulkas, tapi tidak memakai lem. Ibuku menjawab memakai magnet. Dan sekarang papan catur ini aku angkat, tidak jatuh juga. Dia bilang pakai magnet juga. Magnet itu apa sih? Sains. Sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti paku, peniti, penjepit kertas. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, seperti kayu, kertas, dan batu. Sifat yang kedua adalah magnet mempunyai dua kutub. Biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan. Pada video yang kami analisis untuk kelas 4-6 SD, dalam aspek identitas video, mempersiapkan alat pembelajaran dan pendahuluan terjadi dalam satu kesatuan yang sama. Kami akan menganalisis video pembelajaran berbasis YouTube dengan sumber dari Kemendikbud Republik Indonesia. Nomor 1. Aspek identitas video. Keterangan, video diambil dari YouTube akun resmi Kemendikbud Republik Indonesia kelas 4-6 SD, Sains Materi Magnet. Nomor 2. Aspek mempersiapkan alat pembelajaran. Keterangan, dipersilahkan oleh pembawa acara untuk mempersiapkan alat tulis, terjadi pada menit ke-107. Nomor 3. Aspek pendahuluan. Poin A. Memulai pembelajaran dengan berdoa. Keterangan, tidak ada kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Poin B. Mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Keterangan, tidak ada kegiatan mempersiapkan peserta didik baik secara fisik maupun mental. Poin C. Memotivasi siswa. Keterangan, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan memotivasi siswa. Poin D. Menyampaikan apresiasi. Keterangan, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan menyampaikan apresiasi. Poin E. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Keterangan, tidak disampaikan tujuan dari pembelajaran dalam video. Nomor 4. Aspek kegiatan inti. Poin A. Gambaran tentang materi. Keterangan, sebelum memasuki materi disampaikan gambaran awal tentang materi berbentuk permasalahan dalam kehidupan sehari-hari pada menit ke-9.30. Poin B. Penyampaian materi. Materi disampaikan dengan baik dan menarik, suara jelas dan intonasi tepat, disertai animasi, gambar, bahasa mudah dipahami bagi siswa SD. Kemudian melakukan percobaan pensil melayang pada menit ke-11.30, dilanjutkan dengan pembahasan lagi. Poin C. Kesesuaian materi dengan KD dan tujuan pembelajaran. Keterangan, materi sudah sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran, yaitu mengaplikasikan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Poin D. Model pembelajaran. Keterangan, model pembelajaran menggunakan model active learning berpusat pada siswa, disertai contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, adanya eksperimen sehingga siswa akan terpicu untuk berpikir dan aktif, seperti pada menit ke-6.20.
Saatnya bernalar, di sini siswa diajak untuk berpikir memecahkan suatu permasalahan. Poin E, menggunakan media atau alat. Keterangan, menggunakan video berbasis YouTube sebagai media pembelajaran. Poin E, penanaman nilai karakter. Keterangan, terdapat penanaman nilai religius, rasa syukur pada menit ke 6.09 sampai 6.24. Nomor 5, aspek penutup. Poin A, kesimpulan materi pembelajaran. Keterangan, tidak disampaikan kesimpulan materi pembelajaran. Poin B, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Keterangan, refleksi dan tindak lanjut berupa pemberian tugas, pertanyaan pada menit ke 13.43. Poin C, berdoa di akhir pembelajaran. Keterangan, tidak diakhiri dengan berdoa, hanya ditampilkan quotes yang sesuai dengan materi pada menit ke 14.04. Poin D, himbauan kepada seluruh siswa. Keterangan, himbauan kepada siswa untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona pada menit 20.15. Analisis video pembelajaran berbasis YouTube dari Kemendikbud RI kelas 5. Aspek yang pertama, identitas video. Keterangan, video berasal dari Kemendikbud RI kelas 4-6 SD X Science materi magnet. Aspek yang kedua, mempersiapkan alat pembelajaran. Keterangan, dipersilakan oleh pembawa acara untuk mempersiapkan alat tulis pada menit ke 1.07. Aspek yang ketiga, pendahuluan. Poin A, memulai pembelajaran dengan berdoa. Keterangan, tidak ada kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Poin B, mempersiapkan peserta didik baik secara mental dan fisik. Keterangan, tidak ada kegiatan mempersiapkan peserta didik baik secara mental maupun fisik. Poin C, memotivasi siswa. Keterangan, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan memotivasi siswa. Poin D, menyampaikan apresiasi. Keterangan, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan apresiasi. Poin E, menyampaikan tujuan pembelajaran. Keterangan, dalam video tidak disampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian aspek kegiatan inti. Poin A, gambaran tentang materi. Keterangan, sebelum memasuki materi telah disampaikan gambaran awal tentang materi dalam bentuk permasalahan kehidupan sehari-hari pada menit ke 14.31 sampai 15.41. Kemudian poin B, penyampaian materi. Keterangan, materi sudah disampaikan dengan baik dan menarik, suara lantang dan jelas, intonasi tepat, disertai animasi dan gambar, contoh-contoh, kemudian bahasa yang digunakan mudah dipahami bagi siswa SD. Materi dimulai pada menit ke 15.36. Kemudian melakukan pembuktian dengan percobaan pada menit ke 16.05. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan lagi. Poin C, kesesuaian materi dengan KD dan tujuan pembelajaran. Keterangan, materi sudah sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran. Poin D, model pembelajaran. Keterangan, pembelajaran dalam video tersebut menggunakan model active learning, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, disertai dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya, dan adanya eksperimen, sehingga siswa akan terpicu untuk berpikir dan aktif. Seperti pada menit ke 6.27, saatnya bernalar. Di sini siswa diajak untuk berpikir, memecahkan
suatu permasalahan. Kemudian poin E, menggunakan media atau alat. Keterangan, menggunakan video berbasis YouTube sebagai media pembelajaran. Poin F, penanaman nilai karakter. Keterangan, dalam video terdapat penanaman nilai religius, yaitu rasa bersyukur pada menit ke-6.09 sampai 6.24. Aspek yang terakhir, penutup. Kesimpulan materi pembelajaran. Keterangan, tidak disampaikan kesimpulan materi pembelajaran. Poin B, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Keterangan, refleksi dan tindak lanjut berupa pemberian tugas, yaitu pertanyaan pada menit ke-19.45. Poin C, berdoa di akhir pembelajaran. Keterangan, dalam video tidak diakhiri dengan berdoa. Hanya ditampilkan quotes yang sesuai dengan materi pada menit ke-20.20. Kemudian poin D, himbauan kepada siswa. Keterangan, dalam video terdapat himbauan untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan agar mencegah penyebaran virus corona pada menit ke-20.15. Selanjutnya, analisis video pembelajaran berbasis YouTube kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Aspek yang pertama, identitas video. Keterangan, video diambil dari video Kemendikbud RI kelas 4-6 SD, sains, materi magnet. Aspek yang kedua, mempersiapkan alat pembelajaran. Keterangan, dipersilakan oleh pembawa acara untuk mempersiapkan alat tulis pada menit ke-1.07. Aspek yang ketiga, pendahuluan. Poin A, memulai pembelajaran dengan berdoa. Keterangan, tidak ada kegiatan berdoa untuk memulai pembelajaran. Poin B, mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Keterangan, tidak ada kegiatan mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Poin C, memotivasi siswa. Keterangan, tidak ada kegiatan yang berhubungan untuk memotivasi siswa. Poin D, menyampaikan apresiasi. Keterangan, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan apresiasi. Poin E, menyampaikan tujuan pembelajaran. Keterangan, dalam video tidak disampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian, aspek kegiatan inti. Poin A, gambaran tentang materi. Keterangan, sebelum masuki materi, disampaikan gambaran awal tentang materi dalam bentuk permasalahan kehidupan sehari-hari pada menit ke-1.14 sampai dengan 2.23. Kemudian poin B, penyampaian materi. Keterangan, materi disampaikan dengan baik dan menarik, suara jelas dan lantang, intonasi tepat, dan disertai dengan contoh, gambar, dan animasi. Bahasa yang digunakan dalam video tersebut mudah dipahami bagi siswa SD. Materi dimulai pada menit ke-2.34. Aspek kegiatan inti poin C, kesesuaian materi dengan KD dan tujuan pembelajaran. Keterangan, materi sudah sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran. Kemudian poin D, model pembelajaran. Keterangan, pembelajaran menggunakan model active learning, di mana pembelajaran berpusat pada siswa
disertai dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dan adanya eksperimen sehingga siswa akan terpicu untuk seperti pada menit ke-6.27 saatnya bernalar. Di sini siswa diajak untuk berpikir memecahkan suatu permasalahan. Kemudian poin E, menggunakan media atau alat. Keterangan: menggunakan video berbasis YouTube sebagai media pembelajaran. Aspek kegiatan inti poin F, penanaman nilai karakter. Keterangan: dalam video terdapat penanaman nilai karakter, yaitu nilai religius, rasa bersyukur pada menit ke-6.9 sampai dengan 6.24. Yang terakhir, aspek penutup. Poin A, kesimpulan materi pembelajaran. Keterangan: tidak disampaikan kesimpulan materi pembelajaran, hanya ada kesimpulan permasalahan pada awal materi pada menit ke-3.35. Poin B, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Keterangan refleksi dan tindak lanjut berupa pemberian tugas, yaitu pertanyaan pada menit ke-8.24. Poin C, berdoa di akhir pembelajaran. Keterangan: tidak diakhiri dengan berdoa, hanya ditampilkan quotes yang sesuai dengan materi pada menit ke-8.52. Kemudian poin D, himbauan kepada siswa. Keterangan: dalam video terdapat himbauan untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona pada menit ke-20.15.